Ya, jangan lupa yang di belakang dan di depannya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Amin. Sebab Tuhan punya rencana yang baik buat kita, amin. Amin. Tuhan telah menyediakan apa yang kita perlu. Walaupun saat ini kita belum mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, tapi itu adalah yang terbaik bagi kita, amin. Amin. Yang percaya, mari kita katakan amin. Amin. Sebab itu mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah pagi ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sebab banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan. Sebab Tuhan sudah membuatnya begitu yang harus kami pahami. Dan harus kami dengar melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pada pagi yang baik ini Tuhan, kami datang membawa penyembahan, pujian kami, rasa syukur kami kepada Tuhan yang hidup. Atas segala rahmat, berkat dan anugerah yang kami terima sepanjang hidup kami. Kami mau naikkan penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari lagu ini bersama-sama. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti,
ini engkau belum menemukan jawaban hidupmu, kalau hari-hari ini doamu belum dijawabkan, mari percaya bahwa rencana Tuhan indah bagimu. Yang percaya katakan amin. Mari yang sepakat bersama-sama dengan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan pujian ini kepada Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Sambil angkat tanganmu ke surga, katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu indah sempurna bagiku. Kami tahu jalan-jalan, ku tahu jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu rencanamu indah bagiku. Kami tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu
Sebab Kau satu-satunya sahabat kami yang sejati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Pujian ini berkata, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan lebih tahu dari siapapun itu, bahkan orang terdekat sekalipun. Tuhan sudah sediakan rencana yang terbaik buat kita. Untuk itu mari kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Kita katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari berserah pada Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolong yang ini iman kami kepadamu Tuhan. Mari dengarkan setiap penyembahan kami pada hari ini. Pada pagi ini kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Mari terima ya Roh Kudus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya mari sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Tuhan. Ku berserah Tuhan. Kami datang berserah kepadamu Tuhan. Penolong yang setia. Mari sama-sama kita semua
baik dancer, baik kami juga, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, tanda kita berserah pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan saya. Saya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang datang dengan penuh sukacita, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh turunkan kembali, boleh sapa kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan berkat hari ini kau luar biasa. Hari ini kau sungguh baik, kau sangat baik. Karena Tuhan Yesus lebih. Amin, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari sambut Tuhan pada pagi hari ini. Puji kebesaran Tuhan. Kebesaran yang melalui dari kami itu. Sebab Engkau yang kaya dengan pengagungan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Sebab Engkau yang
nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan amin. Mari kita mengangkat pujian kita bersama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Yeay. Haleluya. Sambil bertepuk tangan untuk Tuhan di atas kepala. Sebab namanya adalah nama yang besar, nama yang mulia, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian ini. Katakan. Bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama kita akan pujian. Bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini serta kalahkan tipu-dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini serta kalahkan tipu-dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang bersuka kita serukan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Sama-sama kita akan menjadi segala bidang nyawa. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini semua. Kita buat ini semua. Kalahkan tipu-dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekarang jemaat Tuhan penyanyi katakan nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Kapan suaranya? Nama Yesus, nama Yesus. Bisa lebih lagi sekali lagi. Bersama-sama katakan saudara. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari melangkah buat Tuhan. Nama Yesus. Menara yang kuat.
dan sambut firman Tuhan. Mari bilang kiri kanannya, kalau kanan kirinya perempuan bilang kamu cantik. Kalau kanan kirinya laki-laki bilang kamu ganteng dan kamu luar biasa. Amin. Mari kita bilang satu, bilang kamu cantik dan kamu luar biasa. Kamu ganteng dan kamu luar biasa. Depan belakangnya jangan lupa saudaraku. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap dalam hadirat Tuhan kita mau sambut firman Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan hasrat, hatiku pun rindu menyembah. Sekali lagi katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu
bersama-sama kita angkat kedua tangan kita berseru pada Tuhan. Besarlah kasih-Mu, besarlah setiamu, besarlah kemurahan-Mu kepada kami umat-Mu. Karena kemurahan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu kami hidup hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu.
Berkatilah seluruh umat-Mu yang beribadah kepada-Mu hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Amin. Kami buka hati kami, teranglah mata hati kami semua untuk menerima kebenaran firman. Karena firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Biarlah semua kami dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari kehendak-kehendak kami. Sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi firman-Mu, berkati semua umat-Mu yang mendengar, baik di tempat ini ataupun dari live. Tuhan memberkati mereka semua. Dan dengan bersehati kami usirkan semua roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah kami, yang mengganggu konsentrasi kami menerima firman, roh tidak percaya, ilah zaman yang membutakan setiap mata rohani, kesombongan, keakuan, enyah dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya satu roh yang kami izinkan bekerja, yaitu Roh Kudus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Saudaraku semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita deklarasikan Mazmur 121 sebelum kita mulai firman Tuhan. Agak-agak sedikit terganggu dengan TV-nya ya. Tapi minggu depan bisa diperbaiki lagi. Oh itu dia wajah-wajahnya. Haleluya. Mari kita deklarasikan dulu. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah naunganku. Di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara percaya apa yang kita deklarasikan? Puji Tuhan, sepanjang kita percaya itu dijadikan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung bulan Oktober dan ini minggu keempat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Kita katakan dulu, melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sering ditemukan orang percaya yang lalai, tidak menghiraukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga seumur hidup memang dia disebut anak Tuhan. Namun bukan kehendak Tuhan yang dilakukan, tapi kehendaknya sendiri yang dituruti. Ada pula orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan tapi dengan syarat. Yakni dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki apabila Tuhan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi. Atau apabila Tuhan memberikan pasangan hidup baginya. Atau apabila Tuhan menjawab semua doa permohonannya. Atau apabila Tuhan memberkati hidupnya. Dan lain sebagainya, syarat-syarat yang lainnya. Lalai atau melakukan kehendak Tuhan dengan syarat merupakan sikap hidup yang tidaklah pantas jika dipertahankan di dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan saudara, tidak pantas. Haleluya. Lalai ataupun melakukan kehendak Tuhan dengan syarat merupakan sikap hidup yang tidaklah pantas jika kita pertahankan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan memiliki kehendak yang terindah, kehendak yang terbaik, kehendak yang bahkan sempurna seperti nyanyian awal kita tadi. Itulah
untuk kita, kehidupan kita setiap anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berdampak. Kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 2. Pelayannya lagi pergi, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat 2. Semua bawa Alkitab? Kalau elektronik janji hanya buka Alkitab, jangan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 2, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Kita masing-masing beda waktu sisanya. Ya, Tuhan bilang umur kita di dunia ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, super kuat 100 sampai 120 tahun. Itulah yang kita lihat pada zaman ini. Jadi masing-masing kita bisa memperhitungkan sisa waktu kita kalau yang Tuhan kehendaki itu jadi bagi kita. Dikatakan waktu yang sisa itu jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan siapa? Tuhan kita. Nah, kata keinginan manusia diambil dari kata epitumia. Dari bahasa orang lain ya, Yunani. Yang berarti keinginan terlarang atau keinginan nafsu. Itulah keinginan manusia yang sebenarnya dari dasar katanya. Sedangkan kata kehendak Allah diambil dari kata telema, yang berarti isi hati Tuhan, pilihan Tuhan. Jadi itulah kehendak Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Nah, ada dampak kekal yang mengikuti setiap tindakan kita yang didorong oleh kehendak Tuhan, yang didorong oleh isi hati Tuhan. Mari kita lihat kehendak Tuhan bagi kita. Yang pertama, keselamatan. Kita baca Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, sangat jelas. Dari ayat ini kita melihat kehendak Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Yakni dikatakan tidak ada yang terhilang, dibangkitkan pada akhir zaman, dan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu yang terutama dalam hidup ini. Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus memang untuk itu. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, jika keselamatan adalah kehendak Tuhan, maka bagian kita memastikan bahwa kita sudah selamat. Sudah pasti semua? Enggak ragu lagi? Bagian kita memastikan diri kita sudah selamat. Dan, ini dia. Karena itu hati Tuhan mengusahakan supaya orang lain pun yang masih terhilang diselamatkan. Dan itu bisa jadi melalui kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Maka kita akan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada jalan keselamatan yang sejati. Namun, di balik itu semua, ada suatu standar yang harus dipenuhi oleh manusia. Memang Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni manusia yang berdosa, tapi Dia tidak mentolerir dosa sekecil apapun. Hal ini merupakan satu natur Tuhan, sifat Tuhan yang jelas, yaitu bahwa Tuhan adalah suci dan kudus. Itu sebabnya kehendak yang kedua kita lihat pengudusan. Kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 3.
1 Tesalonika 4 ayat 3. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauh percabulan. Pengudusan dalam ayat ini dapat diartikan sebagai pengudusan dari percabulan. Hal ini tentunya harus dipahami sebagai pengudusan di sini bahwa pada zaman gereja mula-mula mereka hidup di antara bangsa-bangsa penyembah berhala, yaitu bangsa Romawi dan Yunani yang secara umum biasa hidup dalam percabulan. Bahkan di salah satu kota dikatakan terdapat kuil, di mana pelayan kuil itu sendiri merangkap sebagai pelacur. Sehingga ketika umat percaya hidup di tengah-tengah bangsa yang cabul itu, Paulus mengingatkan agar jemaat Tuhan tidak terpengaruh dengan percabulan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Sama seperti zaman ini. Secara kasat mata, sangat sulit untuk menjaga kekudusan hidup. Di mana kekudusan sudah tidak dipandang penting lagi. Di mana-mana, saudaraku, memboleh-bolehkan dosa. Di tangan anak kecil pun sudah ada dosa itu. Semalam muda-mudi belajar tentang dosa-dosa yang timbul dari sosmed, dari gadget. Ini perlu sekali pengawasan orang tua. Saya ajari mereka bagaimana menangkalnya, bagaimana menghindarinya, bagaimana mereka supaya tidak terlibat di situ. Saudara kekasih, sama dengan zaman Tesalonika ini. Kudus dapat diartikan dipisahkan dari dunia. Sehingga kita harus mengusahakan diri kita semakin berbeda. Apa saudaraku? Berbeda. Tidak serupa dengan dunia. Itulah Roma 12 ayat 2. Dan dikatakan di situ justru berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, pengudusan kita. Tidak serupa dengan dunia ini. Dan pengudusan ini adalah gak langsung lulus. Seminggu sekali kita beribadah. Atau sudah tamat training, kita merasa sudah kudus. Ya, puluhan tahun pun kita selamat. Itu terus proses. Haleluya. Pengudusan adalah suatu proses seumur hidup. Dan firman Tuhan meminta kita harus kudus dalam segala hal. Sama seperti Tuhan adalah kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7-nya berkata begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Artinya, setiap kita harus menyadari apa makna hidup kita di dunia ini. Yaitu untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini melakukan apa yang kudus. Dan hidup dalam pengudusan yang mengalami kemajuan setiap hari. Apa saudaraku? Kemajuan setiap hari. Orang dunia ini katakan ada progres. Ada kemajuannya. Tambah hari tambah kudus. Katakan tambah hari tambah kudus. Jangan tambah hari tambah bahaya. Amin. Haleluya. Kita melihat adanya bertolak belakang. Ya. Paradoks katanya. Itu Tuhan yang ingin manusia diselamatkan. Tadi kita baca ya kan? Tuhan yang ingin manusia diselamatkan. Itu adalah menunjukkan kasih-Nya. Dan sebaliknya, Tuhan yang tidak kompromi terhadap dosa, itu menunjukkan keadilan-Nya. Karena Allah itu adil. Amin saudaraku. Oleh karena itu, walaupun Tuhan ingin manusia semua diselamatkan, seperti saya katakan di awal tadi, ada suatu standar yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri, yaitu hidup kudus.
Karena Allah itu kudus. Inilah bagian yang harus dikerjakan oleh kita. Memang keselamatan itu gratis kita peroleh oleh kasih karunia, tapi meresponi dan mengerjakan keselamatan itu proses perjuangan seumur hidup. Itu sebabnya Filipi 12 menuliskan, Filipi 2:12, kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu mengejar kekudusan. Tidak sembrono dalam hidup ini. Dan selanjutnya, apa Tuhan kehendaki? Berbuat baik dan lakukan yang terbaik. Kita baca 1 Petrus 2:15. 1 Petrus 2:15. 1, 2, 3. Sebab inilah kehendak Allah. Apa itu? Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dikatakan bahwa kehendak Allah adalah agar kita berbuat baik. Lebih dari itu, dikatakan bahwa kita perlu berbuat baik untuk apa? Membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Siapakah yang bodoh menurut firman Tuhan? Efesus 5:17 berkata bahwa orang yang bodoh adalah mereka yang tidak mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Siapa orang bodoh? Gak mau mengerti kehendak Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Orang-orang demikianlah yang bodoh, yang gak peduli kehendak Tuhan. Picik kata firman Tuhan. Yang memiliki kehidupan yang sembarangan. Perbuatannya bukanlah memuliakan Tuhan, tapi justru mempermalukan Tuhan. Itulah bodoh kata Tuhan. Matius 5:16 berkata bahwa kita harus berbuat baik. Kenapa? Supaya orang lain yang melihat perbuatan baik kita datang memuliakan Bapa di sorga. Karena itu kehendaknya. Harus kita sadari. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sebagai anak Tuhan, bawalah nama Kristus. Oleh karena itu harus kita jaga selalu pikiran kita. Kalau melenceng, langsung luruskan. Takut dan gentar akan Tuhan, amin. Perkataan kita, kalau melenceng, langsung diperbaiki. Dan juga perbuatan kita. Tentu kalau kita masih sembarangan hidup dalam dosa, apalagi dosa-dosa yang tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan orang-orang di luar Tuhan, itulah yang disebut dengan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya. Hidup kita yang benar saja belum cukup untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Apalagi jika hidup kita tidak lebih baik dari kehidupan orang dunia ini. Haleluya saudaraku. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya dimanapun kita berada dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia ingin, Dia kehendaki kita melakukan segala sesuatunya dengan excellent. Apa itu excellent? Terbaik. Yang terbaik. Yakni mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, itulah yang Tuhan mau. Dari ayat ini ada kebenaran penting tentang bagaimana kita menghasilkan yang terbaik. Tuhan menghargakan apapun yang kita lakukan. Apakah itu pelayanan di gereja? Apakah itu saat beribadah seperti ini? Apakah itu anak-anak sekolah? Apakah itu mengurus rumah tangga? Dan lain sebagainya. Harus melakukan yang terbaik. Haleluya. Jangan ada yang asal-asalan. Itu ayat ini. Tuhan mau kita memiliki sikap segenap hati. Karena sikap itu
menentukan keberhasilan. Dan Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Dia. Banyak orang berpikir, bahkan menuntut, kalau aku sepenuh hati, kalau aku lakukan yang excellent, kalau aku lakukan yang terbaik, apa yang akan kudapat? Capeknya saja pikirnya. Kenapa masih berpikir seperti itu? Kenapa muncul pikiran seperti itu? Karena mereka berpikir apa yang dilakukan itu adalah untuk manusia. Jadi sepanjang kita berpikiran kita lakukan itu untuk manusia, kita akan mempertanyakan, kenapa aku harus melakukannya yang terbaik? Haleluya. Satu saat kami melayani dengan Bapak Gembala. Kami segenap hati mempersiapkan semuanya. Kami curahkan semua pikiran. Pokoknya yang terbaik lah, yang penting orang ini berhasil. Yang penting orang ini hidupnya baik. Tapi sambutannya kurang baik. Dan bahkan kami hampir tidak beroleh apa-apa dari situ. Saya katakan pada Bapak Gembala, lakukan yang terbaik. Kalaupun orang tidak menganggapnya, kalaupun kita tidak dapat dari Dia, Tuhan sanggup memberikannya dari yang lain. Haleluya. Begitu juga saudara. Kalaupun saat itu saudara sudah sangat sungguh-sungguh mengasihi seseorang, menolong seseorang, tapi rasa-rasanya gak ada apa-apa nampak dengan kasat mata ini. Tapi karena kita tahu firman, kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri. Amin saudaraku. Yesus mengatakan dalam Matius 25:40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, paling hina pun, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebelumnya Yesus mengatakan di ayat sebelumnya, ketika aku lapar, semua kita tahu ayat ini, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ketika Yesus ditanya, kapan kau rupanya mengalami itu? Kapan itu terjadi padamu? Yesus mengatakan bahwa Dia turut merasakan semua penderitaan yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. Itu sebabnya kalau kita tahu siapapun yang kita berkati itu, siapapun yang kita doakan itu, siapapun yang kita tolong itu, kita seolah-olah melakukannya untuk Tuhan. Gak akan mungkin kita asal-asalan melakukannya. Haleluya. Apalagi kalau kita lihat orang itu gak bisa membalasnya kepada kita. Apalagi kalau kita lihat orang itu hina secara dunia. Tapi di hadapan Tuhan, itu perbuatan kita kepada Dia. Amin. Saudara kekasih. Dan itu yang ketiga tadi. Lakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Amin. Apapun itu. Baik melayani di gereja, melayani seorang hina pun di luar sana. Bahkan memberi sekilo beras pun di luar sana yang saudara tahu memang orangnya sangat membutuhkan. Lakukan seolah-olah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan yang keempat, hidup dipimpin Roh Kudus, itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah agar orang percaya hidup dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 dan 25 mengatakan bahwa untuk dipimpin Roh Kudus, kita nggak diseret-seret. Tetapi kita memberi diri.
Apa saudaraku? Dengan sengaja kita beri diri. Jadi bukan diseret-seret Roh Kudus kita. Bukan dipaksa-paksanya kita. Tapi kita dengan sengaja memberi diri kita. Bagaimana maksudnya itu? Berarti selalu datang pada Roh Kudus. Bertanya kepadanya. Ikuti dan lakukan kehendaknya. Itu dengan sengaja memberi diri dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Dan bila kita, saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus dan gaya hidup kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita disebut sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14. Seperti Daud berkata Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kita angkat tangan kita. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Lakukan seperti itu tiap hari. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Haleluya. Itulah sengaja memberi diri dipimpin Roh Kudus. Bukan apa adanya hidup ini. Amin saudaraku. Dan langkah-langkah untuk dapat melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Pertama, harus mengenal Tuhan sebaik-baiknya. Mengenal Tuhan dengan sebaik-baiknya merupakan dasar kehidupan rohani setiap umat percaya. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi, perhatikan. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi akan menentukan kekuatan kita dalam mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau nggak kenal, itulah yang sedikit masalah, 5L langsung. Apa itu 5L? Lemah, lesu, lunglai, loyo, letoy, tambah lagi lapar. Saudaraku, kalau nggak kenal begitu. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui apa? Kesetiaan beribadah seperti ini. Kesetiaan berdoa, tidak perlu terganggu. Haleluya. Kesetiaan membaca Alkitab kita. Kesetiaan merenungkan firman Tuhan. Kesetiaan melakukan firman Tuhan. Saya katakan pada muda-mudi semalam, renungkan. Berapa jam jarimu berselancar di gadgetmu, di Androidmu. Dan berapa ayat sudah kau baca satu hari itu. Renungkan. Saudaraku, dari situlah kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan hanya dengan doa dan firman dan bersekutu dengan Dia, kita bisa membangunnya. Sehingga kita kenal Tuhan kita itu. Sebagai contoh kita mengenal Tuhan yang telah menjanjikan hidup pada kita dari hidup dalam segala kelimpahan. Seperti Yohanes 10 ayat 10b itu. Bahkan Tuhan berjanji memberkati kita, mengangkat kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kita dan tidak turun. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Kalau itu kita kenal Tuhan kita seperti itu, bukankah itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan harusnya mendorong kita untuk melakukan kehendaknya tanpa syarat? Karena kita tahu Dia pasti memberkati kita, amin. Tuhan yang sempurna itu tidak akan lalai melakukan bagiannya ini. Masalahnya, kebanyakan manusialah, pihak kitalah yang sering melakukan bagian kita dengan lalai. Hidup tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki, sehingga janji Tuhan pun tak kunjung jadi. Itu sebabnya mari hari ini kenal Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, harus taat dalam situasi dan kondisi apapun. Masih tahan 5 menit lagi? Taat dalam situasi dan kondisi apapun. Kita sudah belajar. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang serasa tidak masuk akal.
Itu menyita waktunya. Itu memakan biaya banyak. Apa yang dibuat Nuh? Ia taat melakukannya tanpa melihat kondisi. Tanpa mengeluh. Ketaatan total inilah yang Tuhan kehendaki. Katakan kiri kanan saudara, taat total. Mengucapkannya gampang ya. Ora nama ya sadar. Tapi melakukannya ditolong Roh Kudus. Sebaliknya, Saul dalam 1 Samuel 13 dikisahkan. Dalam nama Yesus. Selama 7 hari, perhatikan. Selama 7 hari Saul menunggu Samuel yang tidak kunjung datang. Rakyat yang bersamanya pun mulai berpencar meninggalkannya. Dan melihat situasi itu, melihat kondisi yang sedemikian, oh Saul menjadi panik. Katakan jangan panik. Haleluya. Saul menjadi panik dan gelisah. Perhatikan. Lalu melakukan kehendak dirinya sendiri yang dipandang baik. Sampai berani melanggar firman. Situasi dan kondisi pada saat itu, Saul memiliki alasan logis untuk membenarkan diri. Namun, harus melanggar firman Tuhan. Dan tanpa disadarinya, ini yang sering kita alami. Tanpa disadarinya, situasi dan kondisi yang terlihat logis tersebut merupakan cara Tuhan menguji kesetiaan Saul. Kalau ada kondisi yang membuat saudara hampir-hampir tak percaya lagi pada firman, ketahuilah Tuhan sedang mengujimu. Apakah engkau tetap percaya kepadanya? Kita harus taat senantiasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi seakan memaksa kita untuk tidak taat. Atau ketika kita merasa sah-sah saja membenarkan diri. Padahal sudah melanggar firman. Haleluya. Selanjutnya harus memiliki tekad. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pasyarat. Saudaraku, beberapa tekad yang sangat menentukan itu, jangan pernah menunda dan sikapi dengan sukacita. Mazmur 119 ayat 60 berkata begini. Aku bersegera. Katakan aku bersegera. Itu tidak menunda ya. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Wow. Taat dan melakukan dengan spontan harus menjadi tekad dan karakter kita untuk dapat berhasil melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Dan dengan sikap sukacita dikatakan Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Apa saudaraku? Bergembiralah karena uang. Dan bergembiralah karena maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang punya keinginan katakan saya. Mau dikabulkan? Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena apa? Karena Tuhan. Itu berarti apapun masalahmu, atasi. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Tidak seorang pun berkenan bila mendapati orang lain melakukan sesuatu untuknya dengan terpaksa. Apalagi dengan sungut-sungut. Gak suka kita itu. Kalau orang tua, kita suruh anak kita, dilakukannya tapi terpaksa, ditambah lagi sungut-sungut, kesal kita. Bisa mau melayang ini tangan. Ya. Demikian pula dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Apalagi dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang tidak ada mustahil baginya. Kalau kita melakukan dengan sukacita semua apa yang dia kehendaki, ia dapat melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita harus punya tekad sikap dengan percaya walau belum melihat apapun. Di balik semua
yang kita lakukan itu. Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa itu? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah. Untuk siapa? Yang mengasihi Tuhan, katakan saya. Kalau kita punya sikap tetap percaya, walau belum kita lihat, atau sepertinya nggak akan mungkin, tapi tetap percaya, itu sudah disediakan bagi saya dan saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 kita dapat melihat ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya. Tekad yang memotivasi tindakan percayanya dan ketaatannya yang spontan itu membuat Abraham bersuka cita melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Katakan, melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Dan selanjutnya pun Abraham diperintahkan mempersembahkan Ishak. Ia pun tetap percaya. Ia pun taat spontan, tanpa syarat, tanpa menunda. Tidak heran, dia sangat diberkati. Dia dijuluki Bapa orang beriman dan diberkati dengan berkelimpahan. Yang mau diberkati berkelimpahan, katakan saya. Sikap percaya sungguh-sungguh, amin. Tanpa syarat. Rindukanlah suatu kehidupan yang beroleh kasih karunia Tuhan melimpah, berkat yang luar biasa. Penggenapan janji Tuhan begitu nyata, bahkan dapat menjadi orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Kuasa dan mujizat dari Tuhan senantiasa mewarnai kehidupan kita. Lakukanlah kehendak Tuhan tanpa syarat. Kita yang mau melakukan kehendak Tuhan, kepada kita dikaruniakan hidup kekal selama-lamanya. Akan janji Tuhan memerintah bersama Dia. Hebat enggak itu? Memerintah bersama Dia. Haleluya. Kita akan masuk dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari kalau kita buka hati. Itu berkatnya. Pintu berkat, pintu kesembuhan yang selama ini tertutup akan dibukakan Tuhan. Kita diluputkan dari kesukaran yang akan datang, yang menimpa seluruh dunia ini. Itu janji Tuhan. Mampu untuk taat. Saya mampu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Daripadanya lah kemampuan itu untuk melakukan kehendaknya, menjalankan hidup benar oleh kasih karunia yang kita responi dengan iman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya harap tidak hilang fokusnya. Amin. Karena mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita mengasihi Dia. Kenapa Dia bisa seperti itu? Ya, Dia sudah dirasuk. Dan itulah tugas kita, membebaskan Dia. Haleluya. 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 Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dan kami kalau mau hidup untuk Tuhan saja. Ini iman kami, ini janji kami. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Kami bersyukur Tuhan kami hidup, Tuhan kami luar biasa. Kehendak-Mu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat terbaik bagi kami. Dan kami mau melakukannya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami memanggilkan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir, termasuk saudara kita yang tadi cirit-cirit ya, kita doakan. Mari dengan kasih Tuhan kita mendoakan saudara kita. Ada lagi yang lain saudaraku? Ada yang baru pertama kali hadir, ada yang membawa temannya, saudaranya. Haleluya. Ada lagi saudaraku yang mau didoakan? Mari maju ke depan. Tidak ada lagi? Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang bagi saudara-saudari yang baru kali pertama ini datang. Mari ikut-ikut saya berdoa supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Apa yang saya ucapkan, saudara ucapkan. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Pada hari ini, saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Berdosa di dalam pikiran saya. Perkataan dan perbuatan saya. Ditambah dosa yang diwariskan kepada saya. Saya tidak bisa melepaskan diri saya dari semua dosa-dosa saya. Saya perlu Engkau Tuhan Yesus. Sekarang saya datang kepadamu. Ampunilah Tuhan semua dosaku. Sucikanlah Tuhan semua kejahatanku. Sucikanlah saya dengan darah-Mu yang kudus. Saya membuka hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah di dalam saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Juru Selamat pribadi saya. Penolong yang memimpin hidup saya. Penyembuh dan pembebas saya. Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Setelah Engkau datang kedua kali, saya bersama-sama dengan Engkau di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagiku. Engkau telah menebus dosaku di kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosaku. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu. Saya berbalik dari semua dosa-dosa saya. Jadikanlah saya seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Saya bersyukur. Di dalam nama Yesus, semua kutuk dosa tidak berkuasa. Segala sakit penyakit, roh kelemahan, pencuri berkat tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, hidupku diberkati. Syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, beritahukan kepada pembimbing apa yang mau didoakan.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah belas kasihan kita timbul kepada jiwa-jiwa yang seperti itu. Amin. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mustahil. Bisa dia bebas ya. Puji Tuhan, pengumuman kepada kita. Pemberitaan dasar berjalan seperti biasa. Jam 2, mari Bapak Ibu beserta pemberitaan tetap hadir dengan semangat dan sukacita. Puji Tuhan, sekarang mari kita memberikan persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengajari kami untuk tetap melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sampai Kau datang. Dalam sisa hidup kami, waktu-waktu yang Kau berikan, kami bukan melakukan keinginan kami sendiri, tapi keinginan Tuhanlah yang kami lakukan. Firman-Mu biarlah hidup di hati kami semua. Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus materaikan di hati kami umat-Mu Tuhan. Semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga melalui hidup kami ada banyak orang lain diselamatkan, diberkati. Haleluya. Saat ini juga kami datang membawa persembahan kami. Memberi yang terbaik kepada-Mu dari hidup kami. Itulah kerinduan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, ucapan persepuluhan atau apa saja yang mereka korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, oh Kau tidak berdiam untuk hal itu Tuhan. Engkau membuka pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Langit terbuka dan berkat tercurah. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi umat-Mu di setiap musim. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai.
Mari kita deklarasikan Mazmur 91. 2, 3, ya. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Perlindungan-Mu sungguh ajaib bagi kami, sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur pada hari ini, supaya kiranya Engkau memberkati firman-Mu terus Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami terima berurat berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami senantiasa dekat dengan Engkau. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, korban persembahan mereka, ucapan syukur persepuluhan mereka. Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan, berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami usirkan segala roh celaka, segala roh maut, segala pencuri berkat, pelalap pelahap, celaka mau tabrakan bencana tidak bisa menjamah umat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka pulang, lindungilah di perjalanan, sampaikanlah di rumah dengan selamat. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, seterusnya sampai kami kembali bertemu di tempat ini minggu depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami terima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus yang memperluas daerah-daerah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita dari segala malapetaka, Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa yang kekal, dan persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus beserta kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus memberkati.